Ketika Tuhan menciptakan manusia, istimewa, melebihi segala-galanya. Dia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Yaitu gambar dan rupa Tuhan. Shelem dan Demut. Shelem dan Demut. Berarti manusia itu diciptakan menurut potensi ilahi dan kualitas ilahi. Dahsyat sekali. Di dalam diri manusia memiliki potensi Tuhan dan kualitas Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, potensi Tuhan dan kualitas Tuhan sudah hilang. Manusia tidak bisa lagi memulihkannya. Karena potensi dan kualitas Tuhan itu ada dalam diri Tuhan. Manusia tidak bisa mencapai itu. Kecuali potensi dan kualitas Tuhan itu datang. Yaitu firman yang sehakikat dengan Bapa, sederajat dengan Bapa, yaitu Yesus Kristus menjadi manusia dan kita percaya. Lewat itu kita dipulihkan kembali, memiliki potensi dan kualitas Tuhan. Melalui Yesus, karena manusia tidak bisa mencapainya, manusia tidak bisa memperolehnya, tanpa Yesus itu sendiri hadir di dalam kehidupan kita. Karenanya melalui Yesus kita dipulihkan kembali. Dan kita yang percaya dalam nama Yesus, dalam diri kita ada potensi Tuhan dan kualitas Tuhan. Amin. Jadi dalam diri kita ada potensi Tuhan dan kualitas Tuhan. Itu yang ada. Karena melalui Yesus. Karena itu Yesus terus menerus berada di dalam diri kita. Dari situlah dikatakan pada ayat yang ketiga, bahwa melalui Kristus, melalui kebangkitannya, kita dilahirkan kembali. Memiliki pengharapan. Pengharapan yang hidup. Penuh pengharapan yang hidup. Jadi karena kita memiliki pengharapan hidup yang kekal. Ya. Jadi artinya dikatakan dilahirkan kembali. Kita ada inkarnasi kembali. Inkarnasi kita adalah inkarnasi kehidupan yang kekal. Ada pemikiran dunia tentang inkarnasi. Tapi itu usaha manusia. Yaitu kalau manusia itu baik, maka dia akan menjadi manusia lebih baik. Kalau manusia itu tidak baik dan gagal, dia jadi kodok. Dan berusaha dari kodok untuk menjadi manusia kembali, itu sulit sekali. Apalagi kalau dia terus baik, dia bisa menjadi tingkatnya dewa. Itu usaha manusia. Dan manusia merindukan itu. Merindukan reinkarnasi, hidup kembali. Sedangkan kita diberikan hidup yang kekal. Kita pasti. Itulah pengharapan kita. Dan pengharapan kita itu tetap hidup. Kita memiliki pengharapan dan pengharapan kita tetap hidup. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita memiliki harapan. Kenapa kita khawatir, cemas, takut? Khawatir itu tandanya engkau berbicara dengan dirimu sendiri. Engkau punya masalah, engkau punya persoalan, engkau punya tantangan, penderitaan. Engkau berbicara dengan dirimu sendiri. Ketika engkau berbicara dengan dirimu sendiri, muncul kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, karena kita tidak memiliki kekuatan. Tapi ketika kita bicara dengan Tuhan, maka ada harapan. Ada masa depan, ada jalan keluar, ada pertolongan. Katakan amin? Ya. Karena itu, apapun masalah kita, jangan bicara dengan dirimu sendiri. Bicara dengan Tuhan. Pasti ada harapan. Harapan itu hidup. Dan pasti. Sekali lagi, harapan itu pasti. Berarti ada kepastian bagi kita. Pasti beroleh hidup yang kekal. Di dalam hidup ini, kita pasti punya harapan. Karena Tuhan selalu hidup dengan harapannya di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita pasti beroleh jalan keluar. Katakan amin. Ini penting sekali. Karena itu disebut pengharapan. Itu ayat yang ketiga. Sehingga dikatakan melalui kebangkitan Kristus Yesus itu,
Nanti di rumah bisa baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Saudara bisa melihat di situ bahwa itulah kelahiran yang dikatakan. Sebab melalui kelahiran kembali kita itu, melalui kebangkitan Kristus, kita beroleh kepastian itu. Kebangkitan Kristus mendatangkan kehidupan yang kekal. Kasih karunia. Sehingga roh Tuhan itu membimbing kita. Dan hidup kita penuh pengharapan. Pengharapan kita selalu hidup. Katakan, pengharapanku selalu hidup. Sekali lagi katakan lebih keras. Pengharapan kita selalu hidup. Jadi tidak boleh putus asa. Kita dilarang putus asa. Putus asa tandanya engkau tidak yakin dengan pengharapanmu. Apalagi putus asa sampai bunuh diri. Enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Gak usah bunuh diri, nanti juga mati. Iya. Karena itu selalu ada pengharapan. Tidak boleh putus asa, putus harapan. Kita selalu ada harapan. Amin. Hidup ini memang menghadapi tantangan. Banyak masalah, banyak persoalan. Makin hari bukan makin ringan. Makin hari tantangannya makin berat sekali. Tapi percayalah, jangan dirisaukan tantangan dan rintangan itu. Jangan terpaku dengan itu. Tapi bergantung kepada Tuhan. Karena dengan bergantung kepada Tuhan, kita memiliki harapan. Amin. Itu penting sekali. Yang kedua, Petrus. Saudara yang berbicara ini Petrus. Padahal Petrus itu rasul yang paling mudah putus harapan. Mudah kecewa. Mudah mundur. Bahkan pernah menyangkal Yesus. Tapi setelah dia dibaharui dan melihat kebangkitan Yesus, dia berubah sama sekali. Dia berubah. Rasul yang luar biasa berubahnya. Dari orang yang ragu-ragu, dari orang yang bimbang, dari orang yang mudah putus asa, bisa menulis dengan ilham Roh Kudus seperti ini. Karena dia melihat betul. Yesus hidup. Jadi ini bukan konsep. Bukan wacana. Ini adalah sebuah kesaksian dari sebuah peristiwa. Alkitab itu peristiwa. Alkitab itu bukan dogma. Bukan ajaran. Alkitab itu peristiwa. Jadi kalau kita membaca peristiwa itu, dan peristiwa itu bukan hanya momentum, tapi momen. Bukan hanya terjadi sekali, dia bisa terjadi berulang-ulang kali. Karena Tuhannya tetap hidup, Tuhan yang sama, Tuhan yang kekal, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak berubah, amin. Hidup. Apa yang dialami oleh semua peristiwa-peristiwa itu, pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun, membimbing, memberikan jalan keluar kepada umatnya, itu selalu berulang. Sampai hari ini, sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Dia tetap. Yang kedua, kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Yang pertama, hidup penuh pengharapan. Tolong pikir, hidup penuh pengharapan. Dan pengharapanmu selalu hidup. Hidup penuh pengharapan dan pengharapanmu selalu hidup. Yang kedua, ayat yang keempat. Ayat yang keempat kita lihat. Untuk menerima apa? Warisan yang tidak dapat binasa, tidak bercela, tidak dapat pudar, yang telah dipersiapkan bagi kamu di surga. Warisan. Terjemahan lain agak sedikit ringan. Bagian. Enggak. Kita ini warisan. Kenapa? Warisan itu pasti. Warisan itu hak. Kalau bagian, kemurahan. Tapi kalau warisan itu hak. Kenapa hak? Karena kita adalah anak. Dan Tuhan kita adalah ya Aba, ya Bapa. Jadi hubungannya antara anak dengan Bapa. Ada garis darahnya. Kenapa? Karena darah Kristus telah dihisapkan kepada kita. Makanlah tubuhku, minumlah darahku. Jadi kita adalah anak. Amin. Saudara ahli waris, saya akan sapa Anda. Hai ahli waris sorga.
Amin saudara. Ya, ahli waris pasti dapat bagian sorga kan? Ya, pasti masuk sorga. Dan nanti kita bakal ketemu di sana. Pasti bakal ketemu. Saudara tidak mau ketemu di sana? Ya, kita bakal reuni YHS Makassar. Ya, saudara, amin. Ya, kita reuni di sana. Ya, tapi kalau saudara mau duluan silakan. Nah, gitu ya, saya tidak keberatan, saudara ya. Nah, jadi kita akan reuni. Saudara ingat kita mau mereuni nanti? Ya, tolong ingatkan saya. Tidak susah cari saya di sana. Ya, di mana dekat Yesus pasti di situ ada saya, saudara. Amin, saudara. Ya, semua kita. Karena kita adalah ahli waris. Jadi yang pertama hidup penuh pengharapan, hidup pasti menerima warisan. Jadi ini ahli waris sorga semua. Ya, tidak usah berebut. Dikatakan warisannya itu dahsyat. Perhatikan ayat yang keempat. Kita simak dengan baik. Simak dengan baik firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Alkitab ini adalah karya Roh Kudus. Jadi setiap engkau membaca firman Tuhan, Roh Kudus bekerja di atasnya. Ya, karena itu saya tidak mau memberikan motivasi. Saya menyampaikan firman. Dikatakan di situ ayat yang keempat untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak bercela dan tidak dapat pudar, yang telah, tolong sambung, dipersiapkan apa? Yang dipersiapkan bagi siapa? Bagi aku. Di mana? Di surga. Amin, saudara. Loh, itu kepastian. Jadi harapan. Yang kedua adalah kita ini semua menerima warisan. Hidup untuk menerima apa? Warisan. Nah, warisan. Yang ketiga. Kita lanjutkan. Ayat yang kelima. Kita simak dengan baik. Baca dengan baik. Kamu, tolong sambung. Dipelihara apa? Dalam kuasa Tuhan. Ya, dalam kekuatan Tuhan. Sehingga sampai zaman akhir. Kita ini sudah tidak kuat. Jangankan menanggung beban orang lain. Beban kita sendiri. Sebagai suami, sebagai istri. Wah, itu dahsyat, saudara. Saya bulan April nanti menikah 55 tahun. Ya, 55 tahun. Kalau kekuatan saya, barangkali sudah 100 kali cerai kali. Tapi karena kekuatan Tuhan. Ya, kenapa? Setiap kali. Ya namanya suami istri pasti ada pertengkaran, menjengkelkan. Rasanya udah berakhir aja lah. Daripada capek hidup. Ya kan pernah mikir, gak usah sok rohani. Loh, ya kita juga capek, aduh kenapa aku sampai terjebak dengan dia. 55 tahun menikah. Sampai hari ini saya tidak ngerti, siapa dia? Kenapa? Dia maunya menang terus. Ya, aku gak pernah tahu. Gak pernah ngertiin, kenapa? Karena wanita itu misteri. Makhluk yang luar biasa, saudara. Kenapa sampai tidak tahu? Karena waktu Hawa diciptakan, Adam tidur. Itu. Jadi dia tetap misteri. Jadi saudara yang nikahnya di bawah 55 tahun, gak usah sok tahu. Gak bisa. Itu wanita keramat. Loh iya, kenapa wanita keramat? Saya ingin saksikan. Waktu saya berada dalam penjara, ya, saya pindah-pindah penjaranya, dipindah-pindahin. Sebab di sini periksa sana, ya selama 6 tahun dipindah-pindah. Akhirnya dipindahkan di Kalisosok. Di Kalisosok saya tinggal di rumah sakit penjara. Di penjara itu ada rumah sakit, ada lapangan sepak bola. Hebat, saudara. Silakan masuk penjara. Oh ya sudah. Jadi saya tinggal di rumah sakit, bantu dokter. Kebetulan 2 dokter ini semua anak Tuhan. Ya, saya diminta bantu. Saya bikinin daftar pasien. Ya, abjadnya, segalanya, minta kartunya dibuat seperti dokter di luar.
Jadi buat, jadi penyakitnya apa, tensinya waktu ini apa, semua dibuat. Sudah, jadi dicatat semua. Nah, sudah. Dari jam 9 pagi, rumah sakit itu sampai jam 2 siang. Dari hari Senin, hanya sampai hari Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu, libur. Saya punya waktu, saya minta izin dengan dokter. Dok, boleh enggak saya ingin wawancara dengan narapidana dan semua kriminal ini, ya boleh. Nah, itu dikali sosok diizinkan. Jadi dari jam 2 sampai jam 4 saya diizinkan wawancara. Jadi saya mulai bagi dulu kelompoknya dari penjahat yang besar, yang sedang, yang kecil. Saya tanya semua, apa sebab sampai ketangkap? Kenapa sampai ketangkap? Kan Anda sudah tahu penjahat. Kan pasti lebih pintar melarikan diri. Tapi kenapa ketangkap? Di luar dugaan jawabannya rata-rata. Saya durhaka dengan ibu saya. Saya durhaka dengan istri saya. Akhirnya saya berkesimpulan. 2 wanita ini keramat, saudara. Ibumu dan istrimu. Jangan coba-coba mengkhianati dia. Ketangkap nanti, saudara, ya. Ini 2 wanita keramat. Nah, karena itu kita punya kekuatan Tuhan. Kuasa Tuhan, kuasa Elohim dikatakan di situ. Kuasa Tuhan ada dalam diri kita sehingga kita bisa mampu melewatinya apapun. Apa rahasianya? Ketika kita menikah, kita diberkati oleh siapa? Jangan bilang pendeta, ya. Jangan bilang pendeta, itu hanya perantara saja upacaranya. Kita diberkati siapa? Tuhan. Ya, kita dipersatukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi ketika ada masalah, ada persoalan di dalam rumah tangga, kekurangan ekonomi dan segala sesuatu, percaya, apapun ketika kita ingin putuskan seolah-olah tidak mampu lagi, aku diberkati Tuhan. Dan ketika kita berbicara, sudah berpikir mau cerai, aku dipersatukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Pasti Tuhan selamatkan rumah tangga kita. Amin. Ya, selamat. Sekarang sudah 55 tahun. Tuhan berkati. Tuhan tolong. Yang keempat, hidup dalam sukacita. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Karena itu apa? Bersukacitalah. Sekalipun sekarang ini untuk seketika kamu berduka cita oleh berbagai pencobaan. Karena sukacita Tuhan sudah menguasai kita. Jadi ketika ada cobaan, tantangan, rintangan, kenapa diizinkan Tuhan? Supaya kita mengalami betul-betul ada sukacita sorga dalam hidup kita. Amin? Ya. Siapa yang tidak berduka cita ketika ada penderitaan? Siapa tidak berduka cita ketika kita ada masalah? Tapi bagaimana sukacita itu mengalahkan duka cita lewat pengalaman hidup kita? Firman Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu hidup. Saya kasih contoh supaya memudahkan. Ketika saya berada dalam penjara, itu saya ditangkap bukan oleh polisi, Kopkamtib, Laksus zaman dulu, tangkap dulu, tidak boleh besuk, tidak boleh apa-apa. Ya, setiap dipindahkan dari RTM, pindah Surabaya, pindah sana, pindah lagi Surabaya. 2 kali saya dipindahkan ke Surabaya, padahal tidak ada kasus di Surabaya. Dipindahkan supaya tidak heboh di Jakarta. Saya diborgol. Di borgolnya itu bukan begini. 1 borgol di tangan saya, 1 borgol di tangan petugas. Jadi kami berdua di borgol. Saya bergerak, dia bergerak. Saya jalan, dia jalan. Sama-sama terus seperti itu. Kuncinya dipegang oleh komandannya. Kita sudah. Di pesawat. Saya mau pipis. Ya. Saya pikir dilepaskan. Kan tidak mungkin melarikan diri di pesawat kan? Mau terjun. Iya, tidak punya payung. Tapi dia tidak percaya. Dia ikut. Kan WC pesawat kan kecil. Jadi dia kakinya separuh di luar, separuh di
di dalam. Dia malu ngeliatin saya kan ya. Ya itu sudah. Tapi dia ikut. Saya pikir aduh kejam sekali. Sampai pipis di pesawat pun masih seperti ini. Saya bukan koruptor, bukan pencuri, bukan segala sesuatu. Saya hanya percaya Yesus tapi diperlakukan seperti ini. Ketika saya berpikir seperti itu, Tuhan memberikan sukacita. Apa? Tuhan ingatkan, kamu tahu arti borgol itu. Kesana kemari dia ikut. Itu artinya Immanuel, Tuhan beserta kamu. Baru saya senyum. Oh iya, jadi Tuhan itu seperti ini. Kemana aja, sampai ke tempat yang sulit pun, dia tidak pernah tinggalkan aku. Dia selalu bersama dengan aku. Muncul sukacita yang besar. Sehingga dia tanya, kenapa senyum-senyum? Ini arti Immanuel. Saya terangkan arti Immanuel, dia tidak bisa lari kan? Dia harus dengar saya, saudara. Nah itu dari situ. Itu sudah jadi berkat bagi orang lain. Mengerti maksudnya sukacita tuh Tuhan. Ketika kita merasa tidak mampu, tapi Tuhan berikan sesuatu pemikiran, pencerahan dalam hati kita. Hidup kita adalah sukacita Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu? Supaya kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita bisa menghidupi firman Tuhan itu lewat peristiwa-peristiwa duka cita yang kita alami. Katakan amin. Ya, kalau saudara alami itu, saudara diberi kesempatan oleh Tuhan sedang menghidupi firman Tuhan itu. Supaya dalam duka citamu muncul sukacita. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan. Tidak mungkin dia biarkan engkau tetap berduka cita. Tidak. Dia selalu memberikan sukacita yang besar. Lanjutkan sekarang ini. Ayat yang ke-7. Hidup dalam permurnian. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Kita lihat. Tujuannya adalah untuk apa? Menguji imanmu. Yang lebih berharga daripada emas yang fana. Yang diuji oleh api. Sehingga kamu memperoleh pujian, kehormatan, kemuliaan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pemurnian. Refine. Sudah baik menjadi lebih baik. Terus dimurnikan. Saya kasih contoh begini. Saya sebelum menjadi Kristen dan menjadi Kristen, lalu ingin melayani Tuhan. Gereja saya kirim saya sekolah. Akhirnya saya sekolah pendeta di Batu Malang. Institut Injil Indonesia. Tahun 74. Saya bertobat tahun 72. Dibaptis 73. Karena saya dibaptis di gereja Metodis. Ya, jadi selama katekisasi 1 tahun. Agak lama. Ya. Lalu tahun 74 saya dikirim sekolah. Januari masuk sekolah, Juni ditangkap, baru 6 bulan. Waktu ditangkap saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan, saya kan ingin jadi hamba-Mu. Saya ingin melayani Engkau. Jangan biarkan gagal. Kalau saya ditangkap, apa gunanya? Apa gunanya? Kan kalau di sekolah saya bisa belajar banyak tentang firman-Mu. Ditangkap oleh Kopkamtib waktu itu, nggak boleh bawa buku, nggak boleh bawa bacaan. Satu-satunya diizinkan hanya Alkitab. Sementara saya ini hobinya baca buku. Kalau tidak ada buku baru di toko buku, saya agak panik. Karena saya senang sekali baca. Satu-satunya harta saya yang berharga sampai hari ini, buku. Makanya saya berharap di sorga itu nanti ada perpustakaan yang besar. Ya, supaya saya bisa tinggal di sana, saudara. Ya, jadi kalau cari saya, kalau tidak dekat Yesus, di perpustakaan. Saya senang sekali. Saya senang baca. Baca banyak. Segala buku. Ya. Tuhan tahu. Ini orang perlu dimurnikan pikirannya. Pemahamannya, pengertiannya. Tidak boleh hasilnya sendiri. Selama 6 tahun dalam penjara, saya bolak-balik baca Alkitab. 25 kali tamat. Saya pikir kalau 1 kali tamat bebas, 2 kali tamat tidak bebas. Sampai 25 kali. Baru bebas.
Saudara, sudah pernah tamat baca Alkitab 1 kali? Belum? Saya doain masuk penjara. Supaya ada waktu, saudara ya. Ya, nah mumpung belum masuk, ya baca. Karena Tuhan ingin memurnikan pikiran saya, pengertian saya, pemahaman saya. Supaya tidak hasil pemikiran wacana saya dari buku-buku. Dia bersihkan selama 6 tahun, baca Alkitab 25 kali. Supaya saya menjadi alatnya menyampaikan firman-Nya. Amin. Itu namanya apa? Pemurnian. Jadi Tuhan murnikan, Tuhan ajar. Selama dalam penjara. Maaf, saya kesaksiannya hanya penjara aja. Karena itu berkesan sekali, saudara. 6 tahun. Ya, waktu ditangkap, tidak boleh dibesuk. Mana boleh. Dikunjungi, tidak boleh. Didampingi pembela. Oh, pembelanya ditangkap. Tidak boleh waktu itu. Jadi, setelah 3 tahun, ya, baru boleh dikirimin. Tidak boleh ketemu. Jadi baru keluarga, saya baru tahu, oh keluarga saya masih ada dan saya masih hidup. Jadi mereka kirim. Saya masih ingat kiriman istri saya setiap bulan. Boleh hanya sebulan sekali. Roti Kong Guan An itu yang segi 4 itu 1 black. Ya, makanya itu bertahun-tahun, berbulan-bulan dikirim. Makanya saya setiap kali ke toko lalu lihat roti Kong Guan An, langsung trauma saya. Gitu ada. Sabun Kamai. Sabun mandi Kamai. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi kali ya. Sabun. Pepsodent. Oh, Pepsodent masih ada. Kirim. Bertahun-tahun kami tidak pernah sikat gigi pakai odol. Sudah lama tidak pakai odol. Waktu pertama dikirim pakai odol. Nikmatnya luar biasa. Sampai saya tidak mau kumur-kumur. Nah gitu, saudara. Jadi menikmati perkara yang kecil. Apapun berian Tuhan yang kelihatan sepele. Dulu di luar kurang bersyukur. Mulai di Tuhan kasih proses. Tuhan izinkan. Bersyukur. Ya, bersyukur. Sudah. Istri saya pikir odolnya kan yang besar itu. Pepsodent. Istri saya pikir cukup sebulan. Dia tidak tahu dipakai rame-rame. Karena teman-teman di penjara semuanya tidak dibesuk. Ya hanya beberapa saja. Jadi begitu dikirim odol, semua minta. Kan odol Pepsodent zaman dulu kan buntutnya bisa dibuka tuh. Jadi sudah dikorek-korek di dalamnya. Sudah habis. Sudah habis saya mulai berdoa. Tuhan tolong istri saya kirim. Saya ingat-ingat. Kan suami istri itu ada kontak. Oh ada kontak. Kita kontak, makanya suami-suami nggak bisa nyeleweng. Kontak dia, saudara ya. Kontak, dia tahu itu. Dia kontak itu. Ya walaupun belum ada bukti, ada kontak. Kalau tidak mau ada kontak, waktu menikah bilang. 2 menjadi 1, tidak Tuhan. 2 tetap 2. Nah itu silakan saudara menikah, saudara. 2 menjadi 1. Kalau 1 kan itu kontak. Iya kontak. Ya. Saya kalau dengan istri saya cukup pakai kode. Nah, dia nggak langsung ngerti. Dia langsung ngerti. Mertua mau pulang ongkosin. Ya, cukup. Nggak usah ngomong. Nggak ada di kamus bahasa artinya itu ongkosin mertuamu. Nggak ada. Tapi dia ngerti. Karena kita kontak. Sudah sampai di situ. Saya berdoa terus. Tuhan tolong istri saya. Ya, saya mau minta dengan Tuhan berdoa, Tuhan tolong kirim saya odol. Malu saya. Saya ini orang Protestan, tidak biasa minta yang kecil-kecil. Mintanya selalu gede-gede, gitu, saudara ya. Doa syafaat selalu minta yang besar. Jadi saya tidak, Tuhan minta, masa dengan Tuhan cengeng minta ada. Jadi mau menyebut odol tuh agak sungkan. Tuhan minta odol lah. Gitu, supaya dia ngerti ya sudah. Tapi saya berharap istri saya kirim. Ada kiriman dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Itu waktu besuk. Ini saya kasih tahu. Siapa tahu nanti ngalamin jadi sudah tahu jadwalnya. Gitu. Jadi sudah dari sana. Jam 2 sampai selesai. Jam 2 sampai jam 4 masih ada harapan. Siapa tahu titip di kejaksaan. Ya, saya punya teman baik seorang pengacara yang sering datang ke Surabaya. Kalau dia singgah di Surabaya dia suka titip uang buat saya di kejaksaan.
Ya itu Aden Bang Buyung Nasution, Adenan Buyung Nasution. Selalu dia kirim 20.000 zaman dulu cukup besar. Jadi dari jam 2 sampai jam 4 saya imanin. Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim. Sampai jam 5 kami semua sudah harus mandi, masuk kamar, apel. Apel, mulai diperiksa oleh petugas. Berapa di kamar? Saya bilang 3, saya kepala kamar. Karena ditahan lebih lama, jadi kepala, saudara. Jadi kalau mau jadi kepala di penjara, tahan lebih lama, gitu, saudara. Tuh, ya, jadi saya jadi kepala. Ya, saya bilang 3 cukup, ya sudah. Itu tanggung jawab, saudara. Jam 7 malam, pintu kamar saya dibuka. Ada orang baru ditangkap masuk. Dia lihat sana, lihat sini. Mungkin saya tidak terlalu kriminal mukanya. Jadi dia berani dekat saya, dia bilang, "Kok, boleh enggak saya numpang tidur dekat sini?" "Oh boleh." Saya pinjamin tikar, saya pinjamin bantal. Saya banyak tikar dan bantal, warisan dari yang bebas-bebas. Itu gunanya ditahan lebih lama. Ya, jadi bisa terima warisan. Makanya kalau ditahan, jangan sebentar-sebentar ya. Lama sedikit, menikmati. Sudah. Jadi terus dia bilang, "Kok titip ya." Dia buka tas plastiknya. Ya, saya buka. Isinya odol. Odol semua. Nggak ada yang lagi. Saya kaget. Saya tanya, "Kok ini odol semua?" "Masa?" Dia juga kaget. "W punya toko. Waktu W ditangkap, W gugup." Dia pikir dia masukin sabun, masukin sikat gigi, masukin, saking gugupnya, odol saja yang dimasukin. Dia kasih ke saya. Saya tidak pikir Tuhan ngabulkan doa saya lewat orang yang baru ditangkap untuk kirim tidak pernah terpikir oleh saya. Makanya jangan ngatur Tuhan. Percayalah, Tuhan tepat waktunya, caranya dia lebih tahu. Pasti dia mengabulkan doa kita. Amin. Di situ saya belajar. Belajar bukan hanya teori beragama, teori iman. Bukan rumus-rumus iman. Mengalami hidup beriman itu. Amin. Untuk mengalami hidup beriman, kita harus menjalani semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita adalah pelajaran iman yang dahsyat. Katakan amin, beri kemuliaan bagi dia. Itu iman. Sehingga dengan demikian, ya, iman kita menjadi nilainya lebih tinggi. Terus menerus. Tidak boleh statis. Ya, sehingga terus dengan demikian. Lalu hidup pada ayat 8 dan 9, hidup dalam rahasia Tuhan. Meskipun belum melihat, tapi percaya. Percayalah, saatnya nanti kita muka dengan muka ketemu Tuhan Yesus. Katakan amin. Iya, ketemu. Walaupun kita tidak lihat, kita lihat lukisannya, gambarnya. Oh, nanti dia lebih indah dari segala-galanya. Lebih indah. Beda dengan foto editan di Facebook. Kelihatannya aja bagus, saudara ya. Ataupun apalagi di TikTok. Ya, itu hanya editan semua, saudara. Tapi kenyataannya tidak seindah itu. Tapi Yesus lebih indah kenyataannya dari segala-gala apa yang kita bayangkan. Amin. Kita berjumpa dengannya. Bahagianya luar biasa. Sukacita luar biasa. Yang terpenting Rasul mengakhiri ayat-ayatnya. Itu semua diilhamkan oleh Roh Kudus. Karena Rasul-Rasul itu menyaksikan. Alkitab itu kesaksian. Luar biasa. Peristiwa. Kisah. Historis. Sejarah. Semua kitab suci ini sejarah. Ada tokohnya, ada sejarahnya. Ada bandingannya. Kaisarnya siapa, rajanya siapa. Semua ada. Disebutkan di situ. Kota-kotanya juga disebutkan. Bukan hayalan. Makanya satu-satunya kitab suci yang punya peta Alkitab. Mau terjemahan apa saja, dia ada apa? Ada petanya. Sayangnya jemaat Tuhan jarang buka peta. Sampai lengket petanya dari sejak dibeli sampai berakhir. Tidak pernah dibuka. Ada petanya. Artinya dia adalah peristiwa. Semua yang Tuhan berikan adalah peristiwa. Katakan peristiwa. Hidup kita peristiwa bukan?
peristiwa. Dalam peristiwa hidup kita, Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Amin. Dia hidup. Mari kita berdoa. Saya undang WL Singer musik.